warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore pada semua pemirsa. Maaf, bukan pemirsa sebenarnya. Ini adalah ada juga subscriber atau followers gitu kan. Jumpa lagi kita di Kistory, sebuah channel podcast kekinian yang insya Allah punya nilai edukasi pada semua orang. Dan berbahagia sekali malam hari ini atau pada hari ini saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Ya, pasti semua penasaran kan siapa tamu kita pada malam hari ini, karena tamu ini punya jam terbang yang luar biasa. Jadi saya yakinlah orang Maluku Utara tahu betul siapa ini kawan saya ini. Dan saya langsung memperkenalkan Bung Ikram M. Nur atau Iklo. Tepuk tangan dong, tepuk tangan kita semua. Terima kasih Bung Iki. Gimana kabar? Alhamdulillah sampai sekarang masih Bung Iklo, ini siapa akrabnya Iklo, Ikloid. Jadi tadi saya maksa beliau untuk ikut podcast pada malam hari ini karena menurut saya ini kesempatan luar biasa lah ketemu kan. Jadi saya langsung mendaulat beliau sebagai narasumber saya malam hari ini. Saya kira orang Maluku Utara tahulah siapa sahabat saya ini. Beliau adalah seorang aktivis, malah melintang di dunia kepemudaan, lalu saya yakin orang tidak yang tidak kenal, saya nggak yakin kalau orang Maluku Utara tidak kenal yang namanya Ikram Lloyd atau Ikloid. Dan gimana kabar tadi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Om Iklo udah datang di ruangan kita yang sederhana ini, dan malam hari ini kita cuap-cuap, bincang-bincang, kita mungkin bicara banyak hal Om Iklo atau Bung Iklo. Termasuk kita bicara soal sepak terjang Bung Iklo. Gitu. Sepak terjang kan termasuk di dalamnya kisah lah, sejarah, riwayat hidup atau apa yang ada dalam pikiran atau gagasan seorang Ikram Lloyd atau Iki Lloyd atau Ikram M. Nur yang selama ini membuat atau membaca realitas yang ada di Maluku Utara. Jadi saya memulai saja tanpa diskusi malam hari ini, Bung Iklo, karena tentu orang tahu betul bahwa kondisi Maluku Utara ini adalah sebuah proses sejarah, proses panjang dari dulu yang hanya terdiri 2 kabupaten, ada Maluku Utara dan Halmahera Tengah, lalu di beberapa dekade, beberapa waktu kemudian, kita kan dulu bagian dari Provinsi Maluku, lalu kemudian pada tahun 1999, kalau tidak salah, alhamdulillah kita lalu menjadi sebuah provinsi baru dengan undang-undang yang kalau tidak salah juga Undang-Undang Nomor 46 tahun 99, kita berubah menjadi Provinsi Maluku Utara. Nah, sejak saat itu ada juga pemekaran wilayah yang terjadi di Maluku Utara dari 2 kabupaten menjadi 10 kabupaten kota, termasuk di dalamnya kota Ternate, lalu Halmahera Selatan, tempat Bung Iklo selalu setiap saat kita lihat warawiri di Halmahera Selatan, ada fluktuasi pergerakan di sana, lalu Bung Iklo selalu mengawal proses di sana, dan saya menangkap banyak kisah di Bung Iklo yang menurut saya dari cerita itu kita bisa menghasilkan banyak pesan, nilai yang bisa kita pelajari. Jadi saya memulai di Om Iklo, kira-kira mari orang diskusi atau mari orang bercerita santai terkait dengan apa yang menjadi pikiran, gagasan, dan realita yang dihadapi selama ini seorang Iklo, mulai dari sepak terjangnya, dari keluar kampus, lalu kemudian sampai di proses
politik, terjun langsung di dunia politik, dan alhamdulillah sampai saat ini tetap eksis. Saya mulailah Bung Iki. Ya, terima kasih Bung Iki. Alhamdulillah, para pemirsa atau viewers, kita viewers saja, yang semuanya mudah-mudahan sehat-sehat. Salah. Memang proses ini panjang Bung Iki. Ya. Ini sama-sama Iki ya. Satu Iki Soekardi, satu Iki Loid. Ini juga nanti dijelaskan kenapa Iki Loid ini. Iya. Kenapa Iki Loid? Harus dijelaskan kenapa Iki Loid. Jadi waktu itu kan saya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, jurusan ilmu politik. Ya. Tidak pernah terpikir untuk jadi seorang politisi. Ya. Mungkin pikir-pikirnya waktu itu pengen jadi dosen. Pengennya jadi dosen. Jadi ya begitulah proses pertemanan. Kemudian dinamika kampus dinamika kampus saat itu termasuk salah satunya, dan kemudian bertepatan saat itu ya kita diperhadapkan dengan Pilgub saat itu. Pilgub tahun 2000 berapa ya? TAGK itu Rahim Ghafur kalau nggak salah. Oh ya, berarti Ghafur Rahim ya. Saya tahun 2004 ya? 2004 ya. Itu saya masih tetap menjadi aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah, dalam hal ini adalah INM, dan kemudian terlibat di Komite Nasional Pemuda Indonesia saat itu. KNP. Ya, kita ini ex KNP juga. Di bawah kepemimpinan Abu Bakar Abdullah. Maka saat itu. Maka. Kemudian di kota itu dipimpin oleh Zulkifli Bian. Ya, benar. Sama ketua DPR sekarang nih, Pak Muhajirin Bolusi. Gustir ya. Yang waktu itu kita juga terlibat di sana, dan proses itu bahwa kita sampai terjun langsung di dunia politik, terlibat langsung. Dan alhamdulillah dari situ kita menetapkan identitas sebagai politisi. Sampai saat ini. Berarti dari mahasiswa lalu di kampus ya, karena dinamika kampus. Saat itu Bung Ikul langsung juga ya ikut terlibat di dalam, lalu bersentuhan atau berinteraksi benar. Berinteraksi dengan salah satu juga organisasi kepemudaan KNPI. Lalu dari situ mulailah kiprah sebagai seorang politisi dimulai digaungkan gitu. Nah, sampai di situ interaksinya saya sebut tadi kan di mahasiswa lalu ke KNPI. Nah, kemahasiswaan dan kepemudaan ini tentu dinamika yang berbeda juga. Kemahasiswaan tentu ada batas-batasan kita di kampus yang boleh jadi itu energi kita tercurah lebih banyak di dalam kampus. Tapi pada saat Anda ke KNPI atau Bung Iklu berkiprah di organisasi kepemudaan, tentu ada dinamika yang berbeda. Kira-kira itu gimana dinamikanya? Jadi memang waktu itu sebelum masuk ke organisasi kepemudaan di luar kampus, itu kita benar-benar fokus sebagai aktivis kampus. Yang ya biasalah dinamika kampus. Pasti diketahui juga oleh Bung Iki ini, karena Bung Iki salah satu aktivis ya. Betul. Perjalanannya seperti apa pasti diketahui. Nah, cuman karena itu proses ketika kita pengen keluar dari kampus waktu itu dengan kapasitas sebagai mahasiswa, saya pikir ya sudah cukup lah kita di kampus, dan saatnya bagaimana mempopulerkan diri. Mengaktualisasi diri itu sebenarnya di media di kampus kan kadang terbatas ya. Iya. Pengikut jadi waktu itu kan juga tidak serame ini ya, tidak serame ada media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mencurahkan gagasan dan mungkin perjuangan ya. Jadi memang waktu ke kepemudaan di situ kita terlibat, kemudian diperhadapkan dengan dinamika saat itu yang juga banyak melibatkan elit-elit ya. Ada dari situ rasa ketertarikan kita di politik muncul. Makanya saat itu terlibat langsung dalam politik praktis, dan sempat itu tertunda studi lantaran karena itu. Sudah mulai asik dengan dunia. Itu biasanya betul. Sebenarnya begitu pengalamannya kurang lebih sama seperti saya. Jadi kita kelamaan di kampus karena ada ketertarikan kita ke dunia luar atau dunia politik dan dunia aktivis.
dunia aktivis dan dunia politik. Jadi itu campur kok. Teman-teman juga kadang menjuluki Bung Iklo ini seorang aktivis yang romantis. Di beberapa tempat sebenarnya Bung Iklo juga ya apa ya ada sikap romantisme yang menurut kalangan teman-teman aktivis itu Bung Iklo ini ya, apa ya dekat dengan itu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Bung Iklo itu? Bisa Sebenarnya apa ya? Romantis. Nah, Ini pasti ada kaitannya dengan sesuatu yang iya iya. sifatnya lain ini. Iya iya iya. Tapi menurut saya adalah Iya. bagaimana menjadi seorang aktivis itu, seorang politisi itu yang pertama harus mampu mengelola diri. Mengelola diri, menempatkan diri, ya. Dan kemudian sampai sejauh mana bisa mengukur bahwa kemampuan kita itu berada di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, makanya kadang kita harus tegas dalam bersikap pada kondisi tertentu. Ya, kadang juga kita harus beradaptasi. Atau penyesuaian. Ya. Jadi sikap romantisme. Iya. Ini juga apa ya? Bisa ditafsir di bumi kita. Iya bisa itu. Jadi multi tafsir sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada sikap yang apa ya? Kalau romantisme itu dikaitkan dengan sesuatu dalam tanda kutip. Iya, tanda kutip kata lain. Bahaya karena saya tidak punya catatan itu. Oh iya. Mungkin yang dimaksudkan romantisme itu karena Bung Iklo ini selalu memberi apresiasi pada semua teman-teman yang berinteraksi dengan Bung Iklo. Oh, iya. Jadi ada semacam sebuah apa ya pandangan teman-teman bahwa Bung Iklo ini punya kemampuan mengapresiasi setiap orang atau setiap teman-teman atau sahabatnya Bung Iklo yang berinteraksi dengan Bung Iklo. Hingga dalam tanda petik mungkin itu dilekatkan dengan romantisme seorang aktivis gitu loh. Itu mungkin tafsiran. Ini kan multi tafsir jadi boleh jadi yang dimaksudkan itu. Nah, sampai tadi ke soal masuk ke dunia politik. Setelah ke dunia politik apa yang ada di pikiran, apa yang menjadi realita di lapangan, dan itu boleh jadi tadi saya sebut juga bahwa itu mungkin salah satu hal yang membuat Bung Iklo sangat tertarik itu di politik. Memang ya. dunia politik ini saya kira Pak Bung juga pasti tahu lah bagaimana dinamikanya, bagaimana situasinya pasti diketahui juga atau mungkin juga dialami oleh Bung Iki. Ya. Memang perjuangan politik itu sesuatu yang kalau misalnya ini tidak betul-betul dinikmati, orang akan akan bosan juga. Kalau tidak dinikmati. Tapi kalau misalnya ini dijadikan sebagai tujuan untuk dapat dinikmati, sebagai wahana untuk bagaimana memperjuangkan kepentingan banyak orang dalam jalur politik, maka dia tidak pernah akan merasa bosan. Karena apa ya? Sejauh ini kan pada masa itu ya, sampai saat ini banyak catatan penting dan mungkin juga bisa sampai saat ini. Nah, satu, kadang-kadang mestinya politik itu ditafsirkan sebagai ladang perjuangan ya. Ladang perjuangan. Jadi dia seperti ladang perjuangan kepentingan banyak orang. Sekarang yang ditakutkan adalah politik itu dimaknai dia sebagai bukan lagi pada fungsinya sebagai perjuangan, tapi dia ditafsirkan untuk sebagai penguatan basis ekonomi. Itu yang satu peluang kerja lain sebagainya, sehingga orang-orang yang tidak profesional pun merasa ini adalah jalan pintas yang dianggap pantas. Kemudian berkompetisi karena ini 5 tahunan, kemudian dia belum memiliki kesibukan lain, dia memilih sudah jalan politik sebagai jalan yang paling pantas, jalan pintas yang pantas. Ya. Sehingga banyak orang yang memang tidak memahami betul konsep politik dan perjuangan politik itu. Nah, makanya sekarang ya, waktu itu saya sampai saat ini ya, banyak orang yang dari latar belakangnya yang misalnya dari latar belakang tidak dilahirkan sebagai seorang politisi atau aktivis lah ya. Aktivis politik pun saat ini masuk jalur politik sebagai jalan pintas. Nah, makanya banyak parlemen kita ya. Tidak punya taji.
saya tidak bisa bilang tidak punya taji ya. Tidak punya kemampuan mengartikulasi kepentingan. Nah, itu menurut Bu Iki ya. Tapi menurut saya apa ya? Ya, Soal profesionalisme dan lain sebagainya lah. soal profesionalisme. Nah, dan lain sebagainya. Mestinya sebagai wakil rakyat misalnya, ya, apa yang harus diperjuangkan? Nah, itu yang harus dijelaskan dulu. Apa yang harus diperjuangkan seorang politisi? Apa yang harus diperjuangkan oleh seorang politisi? Kalaupun misalnya politisi itu memilih jalan politik dan kemudian terpilih sebagai wakil rakyat, apa yang harus diperjuangkan itu yang mestinya diketahui. Iya, diidentifikasi lah. Identifikasi saya karena saya tidak menyatakan bahwa mereka ini kehilangan arah dan lain sebagainya itu. Ya. Tapi seyogyanya minimal ya harus diketahui lah bahwa sesungguhnya kita perjuangan kita setelah menjadi seorang politisi dan berada di parlemen itu seperti apa. Ya. Jadi sebenarnya ini soal orientasi. Ya, soal orientasi betul. Jadi berarti Bung Iklo memaklumi bahwa seorang politisi harusnya sejak awal harus betul-betul mengorientasikan apa yang menjadi gerak perjuangan dia. Ya, sehingga benar. pada saat dia dipilih atau katakanlah dia menjadi wakil rakyat di parlemen, dia tahu betul apa yang menjadi program perjuangan dia pada saat dia berada di. Jadi memang apa ya? Satu, kalau misalnya kita waktu itu ya, saya khususnya dan beberapa teman-teman yang memilih jalur politik, waktu itu kita di kampus didaulat sebagai aktivis saat itu, dan kemudian pasca kita berproses di kampus dan kemudian keluar di ruang publik, yang di pikiran kita itu adalah bagaimana mengaktualisasikan apa yang disebut dengan perguruan tinggi, tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Walaupun mode-mode pengabdian itu dengan jalan yang berbeda-beda. Nah, menurut kami yang lahir dari rahim ilmu sosial, ilmu politik, bahwa pengabdian kepada masyarakat salah satunya adalah lewat jalan politik. Memperjuangkan kepentingan rakyat lewat jalur politik, entah itu di parlemen maupun di luar parlemen. Kalau misalnya saat ini kita di luar parlemen misalnya, otomatis ya kita melakukan tekanan dengan menyampaikan perjalanan. Nah, kita menyampaikan pokok-pokok pikiran, dan memang sampai saat ini ya Bung Iki ya, saya dan kawan-kawan sudah banyak ya tidak lagi menjadikan parlemen jalanan itu sebagai jalan yang paling ampuh, sebagai jalan untuk menyampaikan pandangan. Karena walaupun kita sadari benar tuh, kalau parlemen jalanan itu adalah salah satu media paling kuat dalam melakukan tekanan terhadap pemerintah maupun parlemen. Tapi itu kita rubah dari gerakan parlemen jalanan ke gerakan parlementer. Ya, betul. Jadi kita lebih banyak berdiskusi dengan teman-teman yang mewakili rakyat, dalam hal ini dipilih rakyat untuk menyampaikan konsep soal bagaimana mereka harus berjuang kepentingan rakyat. Misalnya kayak di Halmahera Selatan itu, waktu itu saya juga banyak memberi dukungan, berdiskusi dengan teman-teman di parlemen dalam rangka ya bagaimana cara mewujudkan apa yang menjadi cita-cita rakyat. Nah, itu sebenarnya dasein istilahnya, harapan kita dengan kondisi ideal kita di parlemen, seorang politikus katakanlah atau seorang aktivis politik lahir di parlemen dan dia memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita rakyat. Nah, itu sesuatu yang betul-betul kita harapkan bersama terjadi. Tapi Bung Iklo, kira-kira ya. Situasi kita saat ini sebenarnya seperti apa? Menurut Bung Iklo itu gimana? Kita mandang teman-teman anggota DPR saat ini itu gimana sih? Atau orang yang memperjuangkan nasib rakyat atau cita-cita rakyat itu sebenarnya gimana, Bung Iklo? Sebenarnya bagaimana ya mengomentari soal ini? Jadi kalau dibilang prestasinya belum dilihat lah. Prestasi dalam hal ini adalah bagaimana memperjuangkan apa yang menjadi harapan rakyat itu sampai benar-benar terwujud, sehingga teman-teman di parlemen itu sudah dijadikan sebagai dipercayakan oleh rakyat segala sesuatu tuh rakyat tidak lagi turun ke jalan dan lain sebagainya karena udah mempercayakan semuanya ke parlemen. Saya tidak mengatakan mereka gagal, saya tidak mengatakan mereka ini, tapi ya memang mungkin ada satu dan hal lah. Ada satu dan lain hal yang sampai saat ini yang diperjuangkan itu belum menemukan substansi yang sesungguhnya, sehingga masih banyak rakyat
teman-teman pergerakan turun ke jalan Turun ke menjadikan jalan. sebagai gerakan ekstra parlemen sebagai sarana menyampaikan aspirasi. Nah, itu kan adalah tekanan-tekanan misalnya. Itu karena mungkin bisa iya bisa tidak teman-teman parlemen ini belum terlalu menunjukkan eksistensinya sebagai kelompok yang mewakili rakyat dengan harapan apa yang menjadi keinginan rakyat itu dapat terwujud. Itu artinya berarti yang Bung Iklo sebut ada sesuatu dan lain hal itu boleh jadi itu hal-hal yang menyangkut dengan saya menginterpretasi saja, saya menafsirkan saja sebagai salah satunya adalah ketidakmampuan teman-teman mengartikulasi kepentingan, kan bisa begitu. Iya, benar. Iya nggak? Ya benar. Tadi kan Bung Iklo bilang satu dan lain hal. Iya, benar. Satu dan lain hal itu boleh jadi. Ini Bisa jadi. Penafsiran. Iya. Ini soal kemampuan mereka untuk menafsirkan. Gitu. Bisa jadi. Jadi memang kayaknya itu sesuatu yang sifatnya relatif ya. Iya, relatif. Bisa tidak ya. Tapi sampai sejauh ini ya mungkin arah ke sana juga sih, tapi ya ini cuma sekedar dugaan. Jangan sampai itu yang dominan Bung Iklo. Jangan sampai apa ya, ini cuma sekedar dugaan ya. Tidak. Jadi menurut saya itu ada satu dan hal mungkin karena ya apa yang diharapkan oleh publik itu jauh dari ekspektasi, karena mungkin bisa jadi teman-teman di parlemen itu salah mengartikan apa yang menjadi harapan, sehingga yang diperjuangkan apa, yang dibahas apa gitu kan. Nah, setidaknya kan mestinya ya. Nah, mestinya mereka itu harus lebih dengar, lebih datang, duduk dan dengar apa yang menjadi substansi perjuangan dan itu. Dan ikut memberi solusi kan. Memberi solusi. Nah, memang mereka tidak berkeputusan ya, tapi setidaknya mereka menawarkan kepada pemerintah sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan di bawahnya itu dapat terwujud. Kita tidak berharap bahwa semuanya harus sesuai keinginan 100%. Atau perfectly, atau sempurna lah ya. Benar, tapi setidaknya arah ke sana itu harus begitu. Kalau misalnya ini dilakukan dari semenjak Provinsi Maluku Utara misalnya dan kabupaten kota di Maluku Utara ini dimekarkan, terus perjuangan-perjuangan ini dapat ditangkap oleh teman-teman di parlemen yang sudah berbagai generasi ya pergantian, itu dapat dimaknai substansi dan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya kira mungkin pada saat itu sampai hari ini mungkin parlemen dijadikan sebagai palang pintu atau parlemen dijadikan sebagai apa ya, media paling kuat dalam rangka memperjuangkan rakyat. Artinya seluruh aspirasi bisa langsung ke parlemen, tidak lagi melalui gerakan ekstra parlemen lain sebagainya. Tapi sampai sejauh ini kan gerakan ekstra parlemen masih ramai. Bahkan yang lagi rame-ramainya sekarang bukan saja mahasiswa, di luar mahasiswa pun ikut terlibat. Terakhir kasus apa ya? Sudahlah, ada beberapa kasus lah. Baik. Ini dalam tanda kutip ya. Tanda kutip. Tapi begini Bung Iklo, artinya kita lalu mencoba mengilustrasikan apa yang menjadi harapan dan kenyataan tadi. Ada sesuatu yang tentu belum terkoneksi dengan baik antara harapan dan kenyataan. Nah, saya menyebut saja Bung Iklo bahwa mari kita mencoba mengilustrasikan dari contoh kasus 45 anggota DPRD provinsi. Nah, itu antara teman-teman yang diharapkan menjadi atau betul-betul melakukan agenda secara substantif tadi, dia memahami betul apa yang menjadi tugas dan mampu mengartikulasi kepentingan rakyat di situ. Kira-kira dari 45 orang itu, menurut Bung Iklo, kita bisa mengarsir berapa orang? Atau dari situ kita kira-kira bisa mencoba memberi number lah, begitu, kira-kira berapa? Gimana ya Bung Iklo? Nah, teman-teman anggota DPR ini kalau diberi nilai ini, kayaknya sampai sejauh harus diungkapkan dong Bung Iklo supaya kita bisa tahu gimana. Ya, pada prinsipnya yang jelas dari 45 anggota DPR provinsi ini yang dipilih rakyat itu sudah pasti memiliki catatan penting untuk mereka ini. Jadi yang berhak menilai itu bukan saya dan Bung Iki, saya kira rakyat. Dan nanti kita lihat aja di pemilu nanti. Kalau misalnya siapa ada anggota DPR yang tidak terpilih lagi, itu yang tidak diinginkan, saya kira. Itu yang jadi ukurannya itu. Ukurannya nanti di pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Saya kira pemilu 2024 ini dijadikan sebagai ajang evaluasi publik terhadap wakil rakyat yang sudah diberi kesempatan 5 tahun ini.
Nah, jika di perjalanan nanti ada wakil rakyat satu dari kurang lebih 45 orang ini tidak terpilih, maka itulah yang menjadi menjadi catatan benar dikasih bawah itu. Kenapa tidak terpilih? kita tidak terpilih. Nah, bisa jadi mereka itulah yang selama ini diharapkan di parlemen tidak sesuai apa yang diharapkan oleh publik. Jadi sebenarnya karena media evaluasi periodiknya 5 tahun, Ya, jadi setiap 5 tahun rakyat berhak memberi melakukan penilaian ya, ke orang-orang yang sudah kita jadikan sebagai wakil ya benar. di parlemen lah begitu. Nah tadi kan Bung Iklo tadi memang menyebut bahwa dari sekian banyak jika ada yang tidak terpilih, Ya, berarti itu sudah tentu digaris bawahi tanda petik ya bahwa benar. itu orang yang dievaluasi dan tidak diinginkan kembali menjadi Benar. anggota DPR untuk periode Benar. berikut. Artinya bahwa dia selama ini tidak punya kemampuan untuk itu. Ya, soal tidak artinya soal punya memiliki kemampuan atau tidak memiliki kemampuan itu sesuatu yang relatif ya, Bung. Relatif. Tapi dari apa ya? Dia dipilih ini untuk apa dan memperjuangkan apa itu mungkin tidak terlihat oleh publik. Karena memang dari perjalanan parlemen kita baik provinsi, kabupaten, kota itu rata-rata di setiap pemilu pasti terjadi pergeseran yang cukup substansi. Misalnya ada 45 anggota DPR, kadang-kadang yang bertahan bisa 10, Ya, lebih banyak itu terkena evaluasi evaluasi oleh dari rakyat. publik ya. Nah, itu jadi saya kira kita tidak perlu memberi bahwa Iya, iya. memberi nilai bahwa berapa dari berapa jumlah dari teman-teman ini yang nanti skornya bagus tidak. Ini nanti diputuskan oleh Rakyat rakyat. sendiri. Dan saya kira 2024 ini adalah momentum yang paling tepat. Saya kira Bung Iki juga layak nih 2024 Masa ini. Ya kan? Artinya apa ya? Saya merasa bahwa Bung Iki ini pasti tahu. Masa Allah. Pasti tahu bahwa apa yang harus diperjuangkan. Diperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Nah, saya kira kalau cuma tahu, sekedar meyakini bahwa yang dilakukan salah, tapi tidak mengambil bagian, itu juga salah. Jadi ini momentum 2024 ini adalah momentum yang pemilu 2024 ini adalah momentum yang paling tepat melakukan evaluasi atas wakil rakyat atau publik melakukan evaluasi terhadap wakil rakyat kita saat ini dan bisa jadi Bung memberi Iki catatan ya memberi catatan dan mudah-mudahan dari evaluasi publik ini itu Bung Iki juga salah satu yang dipercaya. Itu tapi saya dengar Bung Iklo juga mau ini kan di 2024 ya juga. Saya ini punya pengalaman ya Bung Iki. Punya pengalaman. Ini pengalamannya kan menarik guys. Saya punya pengalaman menjadi bagian dari apa yang menjadi harapan rakyat saat itu. Waktu itu di Halsel, tapi tidak sempat berkesempatan ya. Mungkin karena itu sudah garis tangan lah. Sudah jadi takdir politik saya. Waktu itu seperti apa? Kenapa? Nah, waktu kan itu, ini guys, ini Bung Iklo ini adalah dulu di 2014 ya. 2015 2018 2019. 2018. Pilih kemarin. Itu ada kisah lah, ada story-nya dia. Jadi saya kira menarik untuk disimak. Coba Jadi kan waktu itu saya juga menjadi bagian atau menjadi satu dari sekian orang yang menawarkan diri untuk dipilih oleh rakyat ya, menjadi rakyat. Cuma di perjalanan ya sudah itulah. Jadi itu yang saya sebut sebagai takdir politik saya. Nah, sampai pada pencoblosan karena ada kasus ya. Jadi saya waktu itu kasusnya sih itu bukan kasus ya. Iya, artinya secara ini. Nah, ini kan sebenarnya apa ya? Mungkin ya ada kelompok-kelompok tertentu, ada kelompok-kelompok juga yang merasa kalau saya adalah satu dari saya dari sekian banyak orang yang menjadi potensi untuk mewakili rakyat. Ya, di Kalimantan Selatan. Cuma tahu kalau bisa satu karena memang saat itu pilihannya agak sulit. Pertama saya waktu itu sebagai caleg PKPI di dapil Kalsel. Pada satu waktu saya kalau tidak salah tuh pada tanggal 31 Desember saat itu. Bertepatan dengan ada hajatan di satu desa di Halsel yaitu Desa Labuha tapi di Kota Popo. Diundang oleh beberapa ibu-ibu untuk hadir bersilaturahmi. Berkisar jam 8 malam ya saat itu. Cuman
waktu yang bersamaan juga saya diundang di salah satu desa di Desa Bori. Desa yang lain ya. Desa yang lain. Desa itu Desa Bori yang hampir berimbang ya dari aspek keagamaannya. 50% mungkin saudara-saudara kita yang dari non muslim Iya. dan 50%-nya muslim. Nah, karena kita di Halsel ini pernah mengalami sebuah tragedi kemanusiaan yang kita berharap agar itu tidak usah Jangan sampai terulang lagi lah. sampai terulang lagi. Nah, itu saya diundang pada malam itu untuk menghadiri acara malam tahun baru dengan menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Ya, berarti ada pesan-pesan moral ya. Makanya pesan-pesan saya memilih konstitusional. Ya, saya memilih meninggalkan kegiatan pengajian saat itu dan kemudian hadir di Desa Bori Ya, yang mayoritas muslim, 50% muslim, 50%-nya non muslim untuk memberi pesan-pesan bahwa pentingnya persaudaraan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena biasa ya, malam tahun baru itu buat saudara-saudara kita yang dari non muslim sebagai malam yang paling sakral. Ya. Nah, jadi saya hadir saat itu. Saat itu saya dengan beberapa teman sudah memilih karena memang kita memiliki catatan panjang nih yang tidak ulang terjadi. Maka sebagai anak muda kita harus menyampaikan pesan-pesan ini ke publik bahwa damai itu indah. Damai itu indah. Tapi damai yang kita maksud ini tanda kutip ya, bukan damai-damai indah yang lain ya. Bisa dipahami lah. Ya. Nah, satu waktu saya hadir di situ tanpa sadar ada baliho saya. Yang itu balihonya tagline-nya oke baik. Nah, tapi berjauhan dengan tempat yang saya hadir. Nah, kemudian saya hadir dikasih kesempatan memberi pesan-pesan damai. Nah, jadi saya pikir ini normal. Normal. Saya hadir juga bukan sebagai caleg PKPI, saya hadir sebagai ketua KPT Halmahera Selatan yang diundang. Nyatanya selesai kegiatan itu kita balik. Balik saya langsung ke kampung bersama beberapa pengurus Kapita. Nah, baliknya ke Labuha, saya udah dapat surat. Katanya saya melakukan kampanye di luar jadwal. Saya juga bingung. Kampanye apa yang di luar jadwal, sedangkan kehadiran saya sebagai ketua Kapita memberi pesan moral di malam tahun baru bersama saudara-saudara muslim maupun non muslim. Nah, terus ngotot, sudah kamu diundang. Sudah saya hadir. Nah, pikir ya udahlah. Ini diundang oleh lembaga pengawas ya. Dipanggil oleh pengawas. Saya hadir. Saya hadir waktu itu karena di pikiran saya itu ini kan bukan masalah ya. Selaku ketua Kapita sih apa hubungan dengan caleg? Waktu itu juga belum tahapan caleg, jadi ada itu yang namanya kampanye. Sampai di sana saya dibilang kampanye terselubung, nggak bertempat. Ternyata orang-orang di kampung itu sudah dipaksa. Harus mengakui bahwa itu kampanye. Sudahlah, waktu itu saya bilang dah kita buktikan saja, sebab tidak ada kampanye. Buktikan video-videonya, ternyata sampai saat ini tidak bisa dibuktikan. Kemudian waktu itu mereka beralasan itu cuma ada baliho yang di belakang. Saya bilang jarak baliho dengan tempat kita tuh jauh dan itu udah kaitan. Saya juga tidak tahu kalau baliho saya ada di situ dan kemudian tempat kegiatannya kurang lebih 20 meter dari situ. Otomatis ini tidak ada kaitan, tapi mungkin karena kepentingan lain sudah masuk, ya sudah saya tinggal ini dibawa saja kepada proses persidangan, proses hukum, dan H-1 minggu saya ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dengan hukuman percobaan kurang lebih 1 bulan penjara. Itu H-1 minggu kalau tidak salah. 1 bulan? Ya, waktu itu banyak teman-teman pendukung dari berbagai titik datang menanyakan kepada saya. Itu udah jelang pemilu ya? Ya, itu udah 1 minggu jelang pencoblosan. Karena memang proses persidangannya panjang, sehingga banyak teman-teman yang berkesempatan berkampanye, bersosialisasi dan sebagainya. Saya aja yang pernah punya kesempatan itu, karena memang harus hadapi kasus ini. Nah, jelang H-1 minggu, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Banding. Nah, kita berupaya banding. Nah, untuk bagaimana menyelamatkan apa yang menjadi harapan teman-teman, walaupun ditetapkan sebagai tersangka, tapi upayakan tidak tidak didiskualifikasi. Tidak didiskualifikasi. Dan banyak yang sampaikan ke saya, sudah Pak Ketua di dalam kita berjuang. Lalu tidak tapi nyatanya yang keluar itu surat diskualifikasi.
Sudah diskualifikasi. Jadi sudah ditahan, ditahan ya, saya menyerahkan diri. Menyerahkan diri, kemudian didiskualifikasi. Sebagai peserta. Sebagai peserta. Sebagai caleg ya. Sebagai caleg PKP saat itu. Dari situlah mimpi kita tuh pupus. Ya. Sudah tidak ada lagi. Tapi banyak teman-teman yang sudah saya panggil saat itu, silakan Anda berjuang melihat siapa yang layak. Ya. Jika ada saudara yang dianggap pantas dan layak, kalau ada calon yang layak dipilih. Tapi kalau misalnya ada saudara yang dianggap tidak pantas, terus ada calon lain yang ditawarkan oleh partai lain yang dianggap pantas dan layak, silahkan dipilih. Nah, cuman banyak yang bilang ke saya tidak. Itu orang harus buktikan. Orang harus buktikan, biar sudah biar sudah di penjara, tapi pendukung tetap loyal untuk memberikan dukungan sebagai bentuk protes terhadap para caleg-caleg yang menurut mereka bahwa caleg-caleg ini sudah tidak bisa dipercaya. Makanya yang sudah didiskualifikasi, sudah di penjara pun dipilih. Karena apa? Menurut mereka cuman ketua saja yang bisa sama-sama dengan dan ketua saja yang mampu memahami. Dan alhamdulillah sampai waktu itu sudah di penjara pun suaranya masih fantastis lah untuk ukuran orang yang masuk penjara. Berapa suara waktu itu? Waktu itu kalau enggak salah itu 3.273. 3.000 lebih? Ya, cuman karena akumulasi di internal partainya. Pada saat Bung Iklo di dalam penjara. Cuman karena mungkin waktu itu akumulasinya dengan teman-teman yang lain tidak terlalu substansi, maka selisihnya sedikit dengan kursi terakhir. Waktu itu kalau ada teman-teman di luar saya caleg PKP yang betul-betul berjuang, insya Allah mungkin satu kursi. Mungkin itulah perjuangannya, mungkin sebatas itu ya. Iya. Capai. Ini sebenarnya kisah yang cukup menginspirasi banyak orang, dan guys, saya kira cerita seperti ini punya banyak pesan dan banyak kita juga bisa belajar dari situasi seperti ini. Artinya bahwa pertama memang ini politik dan ikhtiar kita itu harus lebih dikuatkan. Lalu yang kedua, saya kira orang yang betul-betul diberi amanah atau orang-orang yang dianggap punya kemampuan untuk diberi amanah, itu rakyat pun tidak lari atau bahkan tetap loyal dan setia pada apa yang menjadi keinginan mereka ya. Itu kan loyalitas kepada apa yang menjadi keinginan mereka gitu kan. Betul. Berkebetulan saja Bung Iklo yang menjadi salah satu ikon pada saat itu, sehingga publik mungkin di Halmahera Selatan yang merasa Bung Iklo menjadi orang yang harus kita lekatkan harapan ke pundak Bung Iklo untuk perjuangkan, walaupun dengan kondisi seperti itu. Jadi Bung Iklo kira-kira sejauh ini dari kisah yang sudah disampaikan, kira-kira kedepannya Bung Iklo punya saya sebut saja orientasi seperti apa. Kita tentu masih di dunia politik, dan kisah tadi tidak berarti Bung Iklo tidak nyalon lagi kan? Iya kan? Benar. Iya, harus calon lah, harus nyalek lagi maksudnya gitu kan. Jadi kedepannya gimana Bung Iklo? Jadi gini ya Bung Iki, saya pikir ini harus dituntaskan. Satu, ini sebagai catatan penting saya bahwa ini harus saya tuntaskan. Sebagai hutang saya kepada publik yang saat itu harapannya begitu besar, dan saya harus tuntaskan di 2024. Guys, yang kedua, jalan yang saya pilih adalah jalan politik. Jangan karena masalah yang saya hadapi terus saya mundur, tidak. Saya akan tetap konsisten dengan jalan ini. Karena menurut saya politik itu tak sekedar pilihan, tapi konsistensi mempertahankan pilihan. Jadi politik itu bukan sekedar pilihan, tapi konsistensi mempertahankan pilihan itu. Ketika saya memilih jalan politik, maka saya akan konsistensi dengan jalan ini. Entah pernah menjadi orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dikurung, itu tidak pernah menyutkan niat saya atau semangat saya untuk harus berhenti. Dan saya kira momentum 2024 ini adalah bagian dari momentum yang tepat untuk saya tuntaskan apa yang menjadi harapan dan sempat tertunda itu. Guys, saya kira itu. Sama ini hebat ini orang ini. Saya kira dari cerita tadi banyak hal yang bisa ambil lah sebagai motivasi, sebagai inspirasi, sebagai seorang politisi. Bung Iklo sudah sempat mengalami beberapa siklus naik turun, fluktuasi, ya kan? Ada kadang di atas track, kadang di dalam. Kalau yang lain kan mungkin belum sempat mengalami seperti itu.
Bung Iklo sudah sampai pada tahapan itu, dan itu menurut saya tentu memberi bobot yang berbeda. Benar. Ya kan? Benar. Jadi guys, ini sobat kita ini sebenarnya orang yang cukup menurut saya mampu secara kualifikasi untuk mendapat amanat. Insya Allah. Ya. Juga sama Bung Iki ya. Insya Saya dan Bung Iki ini sudah sudah memilih jalan lain. Nah, kalau misalnya pada masa-masa di Daulat sebagai aktivis itu kita berjuang lewat gerakan-gerakan parlemen di atas trek dan lain sebagainya, bagaimana menyuarakan aspirasi rakyat. Saya kira itu sudah cukup. Dan kita memilih bahwa berjuang itu tidak serta harus di jalanan. Dan mungkin ini momentum. Ada momen lagi, ada fase dan tempat yang berbeda. Ya, ada fase, dan memang memilih jalan lain adalah pilihan yang tepat. Karena memang harapan saya kepada publik Maluku Utara, atau misalnya yang nanti menyaksikan podcast kita ini adalah sekedar pesan bahwa momentum 2024 itu waktu yang paling tepat untuk memotong generasi. Waktu yang paling tepat untuk memotong generasi. Guys, ini manis. Jadi memang ini cakep loh. Kaum sepuh itu sudah mestinya kita buat berhenti. Saatnya yang muda itu kaum sepuh harus kita diberhentikan. Dipaksa untuk, pokoknya ada skema yang harus kita lakukan untuk membuat mereka dihentikan oleh publik. Ya. Jadi memotong generasi. Bagaimana membangkitkan kembali anak-anak muda yang memiliki potensial untuk ambil bagian dari perjuangan ini di parlemen. Dan momentum 2024 ini adalah momentum yang tepat bagi kaum muda untuk tampil di parlemen. Karena masih segar pikirannya, kemudian masih progresif. Ya, tapi kalau yang usianya sudah di atas dari apa yang kita harapkan, itu udah pasti pragmatis pikirannya. Nah, ini kita harus, guys, kita catat ini potong generasi. 2024 adalah momen yang paling tepat menurut Bung Iklo untuk memotong generasi. Memotong generasi kaum sepuh itu jadi ada pertarungan gagasan, ide dari kaum muda dengan kaum yang dianggap oleh Bung Iklo tadi sudah sepuh itu. Jadi ini catatan loh. Kita harus beri tempat soal ini. Jadi harus memang ada wadah kita mengkonsolidir gagasan pikiran kita sebagai anak muda untuk mengambil alih. Iya benar. Dan saya kira ini lewat podcast ini adalah salah satunya. Bagaimana secara tidak langsung kita menguji ke publik bahwa orang-orang yang nanti tampil juga di 2024 ini potretnya. Nanti dinilai oleh publik, sehingga selama ini kan mode pemilih kita itu kalau kita pinjam dalam teori politik pemilih kita ini kan terdiri atas 3 ini. Kaulah, partisipan, dan parokial. Yang berbahaya ini kaulah dan parokial. Nah, orang memilih berpartisipasi ke TPS itu tujuannya adalah memilih orang-orang yang betul-betul diyakini mampu menjadi aspirator di parlemen yang memperjuangkan aspirasi publik. Nah, yang saat ini muncul kan tidak demikian. Orang sudah malas berpartisipasi ke TPS karena mereka berasumsi bahwa kita pilih itu akan sama saja. Pilih-pilih itu sama saja. Jadi a priori lah orang. Ya, jadi pada akhirnya pemilih ini sudahlah. Yuk ke siapa? Dia sudah transaksional. Ya, dia sudah cara transaksional. Dan ini kan merugikan kita, merugikan anak-anak muda yang punya pikiran berlian, cemerlang untuk tampil memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu. Makanya kita kadang-kadang sampai kehilangan kesempatan, apalagi Bung Iki, saya dan kawan-kawan yang lain yang di luar dari kita berdua itu kehilangan kesempatan. Mereka memiliki kemampuan tapi kehilangan kesempatan karena tidak didukung aspek finansial. Lain sebagainya kan gitu. Makanya kecurigaan saya itu semangat yang diteriakan saat ini untuk mengusung sistem proporsional tertutup atau yang dibuat oleh PBB saat ini mudah-mudahan tidak Nah, proporsional tertutup itu adalah bagian dari itu. Bagaimana cara melengsarkan orang-orang yang dianggap tidak punya kemampuan, tidak punya gagasan. Makanya dibuat sistem proporsional tertutup sehingga wakil rakyat itu betul-betul ditunjuk oleh partai politik yang mempunyai kemampuan itu. Karena memang sistem proporsional terbuka ini ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Begitu juga tertutup. Misalnya sistem proporsional terbuka itu kelebihannya adalah setiap orang memiliki kesempatan untuk ikut bertarung sepanjang dia dipilih dan memperoleh suara terbanyak.
sepanjang Ya dia sudah, punya dia terpilih. keinginan ya. Tapi kalau yang rugi kan juga kita. Ya. Kita ini yang rugi. Ruginya kenapa? Bisa jadi orang memilih kucing dalam karung. Ya. Nah, itu yang jadi problem. Nah, tapi sudahlah, bagi Bung Iki, saya dan teman-teman yang lain yang sudah biasa lahir dari jalanan sampai ini, itu siap mau profesional terbuka tertutup pada prinsipnya terbuka kita siap. Kita siap berkompetisi di 2024. Saya tadi mencatat Bung Iklo ada pernyataan menarik bahwa 2024 adalah momentum paling tepat memotong generasi, mengambil alih saya mengambil alih tugas fungsi pokok sebagai anggota DPR, sebagai parlemen, sebagai sebut saja wakil rakyat kita di parlemen, dan 2024 betul-betul mengkonsolidir ide dan gagasan. Dan ini pertarungan paling mewah ini buat kita yang muda-muda ini. Yang kita nanti 2024 pertarungan paling mewah. Paling mewah. Insya Allah. Baik. Oke guys. Ya. Saya kira ini bincang-bincang ringan tapi punya banyak makna loh. Tadi banyak kisah, banyak cerita yang sudah disampaikan oleh Bung Iklo, dan saya meyakini bahwa setiap cerita punya makna. Setiap cerita pasti punya pesan. Salah satu yang sudah dikisahkan oleh Bung Iklo tadi adalah beberapa rentetan riwayat yang beliau lakoni selama beberapa waktu sampai pada kondisi kita pada saat ini. Saya juga ingin menggarisbawahi pernyataan Bung Iklo bahwa 2024 adalah momentum yang paling tepat kita mempersiapkan diri memotong generasi yang sudah sepuh dan kita mengkonsolidir agar teman-teman kaum muda yang potensial dapat hadir pada 2024 nanti. Insya Allah ya Bung Iklo. Baik. Banyak kisah lagi lain yang akan kita bincangkan atau bicarakan di lain kesempatan. Kita akhiri diskusi podcast kita malam hari ini. Dan insya Allah kita berjumpa di next episode dengan tentu cerita-cerita yang menarik, dengan story-story yang menarik pula. Boleh jadi dengan narasumber yang berbeda. Saya kira demikian kita akhiri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe Iki Story, podcast kekinian, setiap cerita punya makna. Oke guys.